Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Ukhwah Bandung yang Allah rahmati, juga pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun antum sekalian berada, juga Tarbiyah Sunnah Channel streaming YouTube dimanapun antum berada. Semoga Allah meridhoi acara ini, meridhoi pertemuan ini, sebagaimana kita telah ridho menjadikan Allah sebagai Rabb kita, sebagaimana kita ridho menjadikan Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai Nabi kita, dan sebagaimana kita ridho Islam itu menjadi agama kita. Sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, tanggal 3 Rajab 1400 berapa? 41 Hijriah, bertepatan dengan bulan kedua 2020 Masehi. Sebelum kita masuk ke tema kaji kita hari ini, yaitu tentang kesempurnaan dinul Islam, ada baiknya kita mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 36, yang ini menjelaskan kepada kita bahwa hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan itu telah Allah tetapkan
pada hari di mana Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan yang 12 itu ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Yang demikian itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan tersebut. Di 4 bulan haram itu Allah telah melarang untuk membuat kezaliman. Tidak disebutkan 4 bulan haram tersebut di dalam Al-Quran. Maka salah satu yang menjelaskan atau menafsir, ya, salah satu metode tafsiran adalah suatu ayat ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran tidak pernah bisa lepas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada yang menemani, yaitu sunnah nabawiyah mutaharrah, sunnah Nabi yang suci. Apa keempat bulan haram tersebut? Dalam riwayat Abu Hurairah dalam sahihnya dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sannatu isna asyara syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram." Salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman waktu itu ya berputar sebagaimana kahayatih, berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatusna asyara syahra. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu 3 berturut-turut. Salasatun mutawaliyat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan Rajab yang mudhar antara Jumada wa Sya'ban. Namun apa sisanya selain 4 itu? Maka kita sebagai umat Islam yang telah dimuliakan dengan sempurnanya agama ini, hendaknya kita menggunakan bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Hendaknya kita menghafal, bahkan mengajarkan anak kita sejak dini nama-nama bulan dalam tahun Hijriah. Dan hendaknya kita membiasakan diri untuk menyebutkan hal demikian. Ya, tatkala ya seorang ikhwan bertanya kepada ikhwan lain, tanggal berapa sekarang? Katakan kemuliaan yang ada pada diri kita, agama kita. Sekarang 3 Rajab 1441 Hijriah. Ya, makanya antum setting tuh di gadget antum yang Hijriah. Antum ajarkan anak-anak antum. Ya, dimulai dari bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Kayak di Yufid ya.
Apalagi seterusnya? Habis Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cuman 12, antum ini insyaallah mudah menghafal nama-nama bulan yang telah Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan sebagai penanggalan Islam. Kita harus punya izah, kita harus punya kemuliaan dan bangga terhadap apa yang datangnya dari syariat, bangga terhadap datangnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rajab dikatakan bulan haram. Itu adalah larangan untuk menzalimi, menganiaya diri sendiri dalam bulan-bulan tersebut. Di antaranya ada larangan berperang di bulan tersebut. Maka penduduk jahiliyah ya, yang sangat mengagungkan bulan Rajab ini, yang tidak boleh berperang di dalamnya, sampai-sampai ada seseorang yang berpapasan dengan pembunuh daripada ayah atau keluarganya, dia nggak bisa melakukan balas dendam, dia tidak mau melakukan balas dendam, saking mengagungkannya bulan haram ini. Ayuhal ikhwah, dan banyak begitu tersebar yang menjadi subhat umat Islam ini dari tahun ke tahun, beredarnya, tersebarnya hadis-hadis palsu tentang keutamaan bulan Rajab, tentang amalan-amalan ibadah di bulan Rajab yang mengungguli bulan-bulan lain. Insyaallah kita akan cabut, kita akan hapus, hilangkan subhat-subhat ini, menghilangkan kesamaran lantaran sebab tersebarnya hadis-hadis palsu, hadis lemah tentang bulan Rajab ini, sehingga tidak sedikit dari umat Islam yang beramal lantaran mendapat hadis yang palsu. Memang Allah telah meninggikan bulan-bulan lain di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan. Ya, seperti Ramadan, Allah tinggikan, ya, muliakan bulan Ramadan ini di antara bulan-bulan yang lain karena di situ ada Al-Qur'an yang diturunkan. Juga Allah telah menspesialkan hari-hari lain di antara hari-hari yang ada. Jumat contohnya, atau waktu-waktu yang lain Allah telah muliakan, Allah tinggikan derajatnya di antara hari atau waktu-waktu yang lain, seperti sepertiga malam terakhir di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Inilah al-Islam. Insyaallah akan datang penjelasannya, ya, akan ana sebutkan insyaallah hadis-hadis yang menyebar, ya, hadis palsu yang mereka menyandarkan berdasarkan bulan Rajab ini. Kalau bicara tentang kesempurnaan dinul Islam, agama Islam, maka antum harus catat, camkan, itulah pembahasan ayat dari surat yang mulia Al-Maidah ayat 3. Dialah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari itu aku telah sempurnakan buat kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku. Aku telah ridhoi buat kalian Islam sebagai suatu agama. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim, yang Ibnu Katsir wafat tahun 774 Hijriah.
Kata beliau, hadhihi akbarun ni'amillah. Ini adalah nikmat-nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan atas hambanya, atas umat, yang mana dia telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Maka fala yahtajuna, maka mereka tidak perlu lagi kepada agama selainnya, selain Islam. Juga mereka tidak memerlukan kepada nabi selain nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, dan telah mengutusnya buat manusia juga jin. Maka tidak adalah suatu kehalalan melainkan telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Tidaklah suatu keharaman melainkan Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Wala din illa ma syara'ahu, dan tidaklah ada agama kecuali telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Seluruhnya, segala sesuatu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi kita. Kabar-kabarnya telah dikabarkan dengan jujur, dengan benar. Tidak ada kedustaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Juga tidak ada perselisihan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabb kamu dengan benar lagi adil. Al-An'am 115. Maksudnya sidqan fil akhbar, benar di dalam kabar-kabar, benar dalam berita-berita yang disampaikan, juga adil di dalam perintah-perintah, adil di dalam larangan-larangan. Maka telah sempurna bagi mereka agama, telah tamat, ya, sempurna kenikmatan ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian, dan telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka ikhwah, ridholah kan antum semua ini terhadap agama Islam ini. Kita harus menerima, senang terhadap yang Allah senangkan, Allah berikan kepada kita berupa Islam. Ridholah kita terhadap Allah sebagai Rabb kita, dan ridholah terhadap diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia. Dan Al-Quran adalah yang paling mulia di antara kitab-kitab yang Allah turunkan. Berkata Ali ibn Abi Talhah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ini Ibnu Abbas, ya, yang menafsirkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa huwa al-Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, juga orang-orang beriman,
bahwasanya telah sempurna buat mereka keimanan, maka enggak perlu lagi kepada penambahan selamanya. Enggak perlu ada inovasi-inovasi lagi. Enggak perlu ada racikan-racikan lagi. Karena Islam sudah sempurna. Kalau inovasi dalam teknologi boleh. Dia bukan agama. Kalau ada racikan tentang suatu minuman boleh. Karena dia bukan bagian agama. Namun kalau berinovasi di dalam agama, kalau dia meracik-racik, mengutak-atik agama, ini enggak perlu dan tidak ada tempatnya. Maka ikhwah, tidak ada tambahan lagi selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan. Maka tidak ada kekurangan yang Allah berikan ini. Allah telah ridhoi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membenci selamanya. Berkata Ibnu Jarij wa ghair wahid dan selainnya, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da yaumin Arafah bi wahidin wa thamani yauman. Ya. Ayat yang mulia ini turun ya pada hari Arafah. Ya, al-yaum maksudnya yaum Arafah. Ya, saat Nabi haji wada. Haji perpisahan. Karena setelah itu 81 hari setelah itu Nabi wafat di usianya yang 63 tahun. Apa yang Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu katakan setelah mendengar ayat yang mulia ini dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nada kesedihan, Umar mengatakan, tidak ada lagi pembelajaran agama karena sudah sempurna. Maka tidak bisa kurang lagi sempurna itu. Nabi mengatakan, benar wahai Umar. Ya. Kalau sempurna ya sudah, nggak ada lagi penambahan apalagi pengurangan. Jamaah yang Allah muliakan, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya, ya, dalam sahihnya dari Tariq ibn Shihab dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang laki-laki Yahudi. Yang Yahudi ini takjub terhadap ayat yang mulia ini, kagum terhadap ayat yang mulia ini. Bayangkan, musuh Allah Yahud kagum terhadap ayat mulia ini, maka kita ini min babil aulia harus lebih kagum terhadap ayat yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena Yahudi saja kagum, maka sudah sepantasnya kita lebih kagum terhadap ayat yang mulia ini. Katasnya seorang Yahudi itu mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawm 'idan. Suatu ayat di dalam kitab kalian, di dalam Al-Qur'an yang kalian baca itu seandainya turun kepada kaum Yahudi, niscaya kami akan ambil itu menjadi hari Id, hari raya. Umar bingung ditanya orang Yahudi ini. Dia nanya ke orang Yahudi, ayo ayah, ayat yang mana? Maka Yahudi ini hafal ayat tersebut. Yahudi saja hafal, maka kita harus lebih hafal karena ini ayat Allah yang diberikan kepada umat Islam. Dia bacakan, kata orang Yahudi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Berkata Umar, qad arafna dzalikal yaum. Oh, aku tahu turunnya ayat itu ya pada hari
wal makan tempat allazi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun bi Arafah yaumul jumu'ah, yaitu ayat yang turun pada hari Arafah di hari Jumat. Ini ada di dalam Sahih Muslim. Naam ayuhal ikhwah, ayat yang dikagumi oleh Yahudi, tapi ya tidak kita jadikan pada hari tersebut, ya, tapi hari Jumatnya menjadi hari Id dalam sepekan bagi kita. Ibn Jarir dengan sanad, ya, dengan sanadnya bahwasanya Ibnu Abbas tatkala membacakan ayat yang mulia ini al-yauma akmaltu sampai seterusnya tadi, ya, orang Yahudi mengatakan seandainya ayat ini turun bagi kami, niscaya akan kami jadikan dia adalah hari raya. Maka Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya ayat itu turun pada hari fi yaumi idain isnain, yaitu yaumul id wa yaumul jumu'ah. Inilah ikhwah proses atau terjadinya turunnya ayat yang mulia al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari Jumat, pada hari Arafah. Kesempurnaan dinul Islam, inilah yang harus kita tahu. Ayat ini yang menjadi dalil Islam itu sempurna. Maka apa yang kita ambil faidahnya, apa yang harus kita petik dari ayat yang mulia ini, di antaranya adalah an-dina qad kamal fala yahtaj ila ziyadah abadan, bahwasanya agama ini telah sempurna maka tidak perlu lagi kepada penambahan selama-lamanya. Maka jika ada yang mengerjakan penambahan, dia termasuk orang-orang yang dolalah, orang-orang yang sesat dari kalangan ahli bid'ah, minal bid'i. Dialah ibtida', orang-orang yang melakukan penambahan-penambahan terhadap agama adalah orang-orang yang mengada-ada dalam agama ini, orang-orang yang berinovasi dalam agama ini. Dialah pelaku bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka orang-orang yang melakukan penambahan terhadap agama Islam, agama yang mulia ini, maka dia telah telah mengejek, bahkan dia telah menyangka, bukan menyangka lagi, telah menjadikan agama ini kurang. Telah menjadikan agama ini tidak sempurna. Padahal dalam riwayat Bukhari juga Muslim dari hadis Aisyah, Nabi SAW telah bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa saja yang membuat suatu perkara baru di dalam urusan kami, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami yang tidak ada asalnya dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Dia menganggap Islam tidak sempurna, terus dia mengada-ada, terus dia berinovasi, dia meracik ke dalam agama, sehingga ini mengakibatkan dia telah menganggap Nabi pula tidak amanah. Sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan para sahabatnya yang syadid, yang sangat keras terhadap para pelaku bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada fil islami bid'ah yuraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah.
Barang siapa yang berbuat mengada-ada, melakukan bid'ah di dalam Islam, perkara baru dalam Islam yang dia memandang itu baik, maka dia telah menganggap Nabi mengkhianati risalah, menganggap Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah yang Allah telah tugaskan. Padahal kita tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin, orang yang dapat dipercaya, sampai orang-orang Yahudi pun tahu gelar ini. Ayohal ikhwah, tidak ada kebaikan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada umatnya. Tidaklah suatu keburukan, Nabi juga telah memberitahu kepada umatnya untuk menghindari keburukan tersebut. Telah diberikan peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sesuatu itu yang buruk. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, laqad tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuqallibu ta'ir janahaihi fis sama illa dzakara lana minhu ilman. Kata Abu Dzar yang dia mengatakan, ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kami, ya, apa-apa yang, ya, dikepakannya sayap burung. Tidaklah berkepaknya sayap burung di angkasa, di langit, fi ahwa, di udara, illa dzakara, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kami tentang ilmunya. Sampai-sampai orang Yahudi mencibir, ya, dengan nada mencibir kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, mengatakan, apakah Nabi kalian mengajarkan masuk ke WC, masuk ke haman, beristinja? Kata Abu Dzar, iya, Nabi mengajarkan kalau beristinja itu tidak boleh dengan tangan kanan, ya, tidak boleh pakai tulang. Inilah, sampai masuk ke WC saja, cara beristinja saja Nabi telah memberikan ilmunya. Ya. Inilah kesempurnaan dinul Islam. Amanahnya seorang Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang mengemban risalah seluruhnya telah disampaikan kepada kita. Juga dalam hadis yang lain dikatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuna'idu 'anin nar illa qad buyyina lakum. Tidaklah sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari api neraka melainkan aku telah jelaskan kepada kalian. Apa-apa yang menunjukkan ke surga Nabi telah beritahu, ya, cara-caranya. Dan apa-apa yang menghindarkan daripada neraka juga Nabi telah berikan kepada kita. Inilah kesempurnaan. Sebagaimana jelas juga Nabi katakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kan nahariha. Aku telah tinggalkan kepada kalian yang putih benderang. Permasalahan ini telah, agama ini telah ditinggalkan oleh Nabi bagaikan al-bayda, ya, terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. La yazigu anha ba'di illa halik, ya, tidak akan menyimpang dari terang benderang tentang syariat ini setelah aku, melainkan dia akan halik, akan celaka, akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari dalil-dalil ini telah jelas bagi kita
Islamnya ini sudah sempurna, agama ini nggak perlu ada penambahan lagi. Nabi telah jelaskan semuanya. Nggak perlu kita menerima inovasi, menerima racikan-racikan yang bukan dari syariat ini, yang bukan dari Allah, yang bukan dari hadis yang sahih. Itu yang pertama, pelajaran dari Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Pelajaran kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi orang-orang beriman nikmat zahir dan nikmat batin. Allah taala berfirman di dalam surat Ali Imran 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh manallahu, Allah telah memberikan karunia, Allah telah memberikan kenikmatan kepada siapa? Alal mu'minin, kepada orang-orang beriman. Siapa mereka orang beriman? Ya kita ini orang beriman yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan tersebut. Isba'atsa fihim rasula, tatkala diutus oleh Allah kepada mereka seorang rasul. Ini kenikmatan, ini karunia yang Allah berikan. Rasula min anfusihim, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim, yang mana Rasulullah membacakan kepada mereka ayatih, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan dia telah menyucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitab, dan Rasul tersebut telah mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim. Juga mengajarkan apa? Al-hikmah, ay as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh mereka itu sebelum datangnya Rasul benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka datangnya Rasul, diutusnya Rasul adalah suatu karunia, suatu nikmat yang Allah berikan. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat ini. Yani dengan apa? Dengan kita ittiba'ur Rasul, dengan kita mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti lifestyle-nya. Gak perlu kita lifestyle dari barat, dari orang-orang kufar. Inilah kaum muslimin yang Allah muliakan. Allah mengutus Nabi Muhammad merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Thalisan, yang ketiga pelajaran dari ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum wa Atmamtu Alaikum Ni'mati dan seterusnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala radiya lil mu'minin hadaddin al-azim, telah meridhoi Allah kepada orang-orang beriman agama yang agung ini, dialah al-Islam. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakbal minan nas ghairih, tidak akan menerima dari manusia agama yang lain. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal islami, selain Islam, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, dia malah milih Yahudi,
dia milih Nasrani, dia milih Hindu, dia milih Buddha, dia milih Syiah, maka apa yang terjadi? Fala yuqbal, tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala menerima. Tidak pernah akan Allah menerima agama tersebut. Orang tersebut berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Janganlah kita rugi ya ikhwah. Teruslah kita minta kepada Allah agar Islam berada di dada kita sampai kematian menjemput kita. Teruslah minta hidayah Islam ini sampai Allah mewafatkan kita. Dengan terus kita berdoa agar istiqomah. Dengan terus kita bermajelis ilmu seperti ini. Karena ini jalan yang mudah untuk istiqomah. Berdoa ya ikhwah. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati, kokohkan, kuatkan hatiku di atas agama. Karena enggak ada satupun orang yang mengetahui akhir di ujung hayatnya. Jemaah yang Allah muliakan, pemirsa radio Tarbiyah Sunnah, juga Tarbiyah Sunnah channel streaming YouTube dimanapun antum sekalian berada. Inilah Allah tidak akan pernah menerima agama selain Islam. Maka syukuri kenikmatan Islam yang telah Allah berikan kepada diri kita. Syukuri nikmat sunnah yang telah diberikan kepada kita. Syukuri dan amalkan nikmat manhaj salafus saleh yang telah kita jalankan ini. Metode agama yang hak, yang benar, yang kita berupaya meniti jalannya para sahabat yang Allah tabaraka wa taala radhiyallahu anhum telah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah tabaraka wa taala. Sungguh kenikmatan yang luar biasa yang mungkin kita akan sedih kalau kenikmatan ini tercabut dalam diri kita. Siapa yang menguburkan kita? Kecuali teman-teman pengajian kita yang sesuai di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dimasuki, diraciki oleh bid'ah-bid'ah. Wa ya'udzubillah. Maka ikhwah, syukurilah nikmat yang Allah berikan atas agama Islam, atas manhaj sunnah yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba 'alal mu'minin an yarda bihadzal din alladzi radiyallahu lahum. Maka wajib bagi setiap orang beriman, ya, atas orang-orang beriman, agar mereka ridho terhadap agama Islam ini yang mana Allah ridho kepada mereka. Senang kita terhadap Islam. Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul mu'adzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzanbuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang dia membaca, mengatakan hina yasma'ul muadzin, ya, sampai muadzin itu selesai azannya, orang ini membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya.
Raditu, aku ridho kepada Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Ghufirallahu dzanbuhu, akan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Salah satu cara agar doa-doa kita diampuni, baca ini ya ikhwah. Akan juga mendapatkan kelezatan iman, sebagaimana dalam zikir pagi petang kita ya disunahkan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya salasa marat, ya 3 kali, maka amalkan. Muazin selesai mengumandang, kita baca ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sungguh merupakan kenikmatan. Kita telah senang kepada Islam, kita senang Muhammad sebagai nabi kita dan Allah sebagai Rabb kita. Terakhir daripada pelajaran al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang keempat yaitu bahwasanya hukum-hukum agama dan syariat-syariat ini telah sempurna. Hukum-hukum syariat-syariat telah sempurna. Fala tataghayyar wa la tatabaddal illa yaumil qiyamah, maka tidak akan pernah bisa berubah, tidak akan pernah berganti sampai hari kiamat. Ya, maka permisalannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Yahudi dan Nasrani dan selain mereka di antara orang-orang kafir yang kita dilarang untuk berloyalitas kepada mereka. Kita nggak boleh memberikan loyalitas kepada Yahudi, Nasrani, dan di antara orang-orang kafir yang lainnya. Nggak boleh memberikan loyalitas. Karena hukum-hukum syariat-syariat ini telah sempurna, tidak akan pernah berubah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang beriman, Allah menyeru kepada kita sebagai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani aulia, pemimpin, penolong. Karenanya sebagian mereka menjadi penolong, sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian lainnya. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai penolong, barang siapa yang menjadikan di antara orang beriman, menjadikan orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka sesungguhnya ya, karena itu adalah perbuatan mereka, ya, maka itu akan kalian seperti mereka. Fa innahu minhum. Al-Maidah 51. Maka ada syubhat yang seorang mengatakan ya tentang ayat ini, inna zamana qad taghayyara wa anna al-yahud wan nasara asdiqa wa bainana wa bainahum masalih fala budda min sadaqatihim wa ana haula laisu ka aslafihim min qabl. Subat ini dikatakan oleh orang, sesungguhnya zaman sekarang ini telah berubah, bahwasanya Yahudi dan Nasrani adalah teman-teman. Di antara kita, di antara mereka ada maslahat. Maka sudah seharusnya kita berkasih sayang kepada mereka. Dan bahwasanya mereka bukanlah seperti aslaf. Aslaf ini jamak dari salaf.
mereka katanya Yahudi Nasrani sekarang tidak seperti Yahudi Nasrani zaman dulu, pendahulu mereka. Ini subhat. Orang-orang yang mau menjadikan pluralisme dalam beragama. Ya, Yahudi Nasrani itu teman-teman kita, kata mereka. Ya, maka kita harus berkasih sayang kepada mereka. Padahal Allah telah melarang untuk menjadikan mereka penolong, menjadikan pemimpin. Karena barang siapa di antara kita yang menjadikan mereka pemimpin, mereka penolong, maka orang tersebut adalah seperti mereka atau bagian dari mereka. Allah tegaskan kembali dalam surah Al-Anfal ayat 73, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain, menjadi pemimpin atas sebagian yang lain. Jika kamu, hai orang muslim, kaum muslim yang tidak mentaati perintah Allah, yang tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, ini malah memilih orang-orang kafir menjadi penolong, memilih menjadikan mereka orang-orang kafir menjadi pemimpin, maka itu akan takun fitnah, akan menjadi cobaan, akan menjadi kekacauan fil ard, di bumi, dan akan menjadi kerusakan yang besar, fasadun kabir. Inilah ya ikhwah, 4 ibrah, pelajaran, 4 buah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agar kita benar-benar menjadikan, meyakini Islam ini sudah sempurna, enggak perlu tambahan-tambahan lagi, dan cukuplah kita menjadikan orang-orang di antara orang beriman itu sebagai pemimpin kita, penolong kita. Ya, lantas yang terjadi pada bulan Rajab, bulan haram ini, banyaknya tersebar hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, sehingga muncul subhat di antara kalangan kaum muslimin yang mereka beramal dengannya. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut, dan ini masyhur, sangat terkenal dan sering didengar oleh telinga kita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajaban qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, sering kita dengar. Hadis ini dhaif, lemah. Katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, jika telah masuk bulan Rajab, Nabi mengatakan Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban dan Sya'ban, wa balighna, sampaikan kami atau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Sering dengar? Ya, ini dhaif ya ikhwah, lemah. Ya. Hadis palsu. Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan aku, Ramadan itu bulan umatku. Dan ini hadisnya maudhu. Ya, ini secara ringkas disebutkan. Dikatakan lagi yang menyebar, inna fil jannah nahron yuqalu lahu Rajab ma'uhu asyaddu bayad minal laban wa ahla minal asal man sama yauman min Rajabin syafahullahu min dalikan nahri. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang dinamakan Rajab, warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Siapa saja berpuasa 1 hari di bulan Rajab, niscaya Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut. Dan hadis ini dhaifun.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini adalah putranya Qayyim. Qayyim itu pemimpin ya, pemimpin al-Jauziyah atau pendiri. Al-Jauziyah ini nama madrasah ya, nama madrasah. Berkata, setiap hadis yang menyebutkan tentang puasa Rajab, salat sebagian malamnya, semua adalah kedustaan. Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan hujah seputar amalan khusus di bulan Rajab, baik puasa maupun salat malam dan sejenisnya. Dan dalam menegaskan hal ini, aku telah didahului oleh Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafiz. Kami meriwayatkan darinya dengan sanad sahih. Demikian pula kami meriwayatkan dari selainnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ya, pengarang syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala juga berkata, hadis-hadis yang datang secara jelas seputar keutamaan bulan Rajab atau puasa di bulan Rajab terbagi menjadi dua, yaitu dhaif dan maudhu. Nggak ada yang sahih satupun. Tadi telah disebutkan. Di antaranya lagi secara ringkas, fadlur Rajab ala sa'iri syahri kafadil Qur'ani ala sa'iril adhkar. Keutamaan Rajab di atas seluruh bulan-bulan seperti keutamaan Al-Quran atas zikir-zikir yang lain. Dan hadis ini maudhu. Kemudian ada hadis maudhu, hadis palsu yang lain. Man shoma min Rajabin wassala fihi 4 rakaat lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah au yura lahu. Siapa saja berpuasa pada bulan Rajab dan salat 4 rakaat pada bulan tersebut, niscaya dia tidak meninggal hingga melihat tempat tinggalnya di surga atau diperlihatkan untuknya. Hadis palsu. Dan masih banyak hadis-hadis lain. Namun apakah tadi kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, hadis-hadis seputar bulan Rajab cuman terbagi dua, dhaif dan maudhu. Maudhu palsu, dhaif lemah. Tidak bisa menjadi hujah, tidak bisa menjadi sandaran kita dalam beribadah. Naam. Barang siapa yang mengada-ada suatu agama yang tidak ada asalnya, fahuwa radun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dasarnya, maka tertolak. Tidak ada dasar yang tidak ada dari agama Islam ini, maka tertolak. Adapun kalau antum terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari, ya, puasa Ayyamul Bid, ya, ini la basabih, tidak mengapa. Ya, ini tidak menafikan, tidak meniadakan, oh kita nggak boleh sunnah, nggak boleh puasa di bulan Rajab, tidak. Tapi antum silahkan yang terbiasa dengan puasa-puasa sunnah yang sudah disyariatkan. Ya, karena dalam hal ini Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ya, yang sangat syadid, sangat keras, ya, sampai memukul-mukul tangan, ya, sahabat-sahabat di atas piring, ya, agar mereka meletakkannya, ya, maksudnya meletakkan tangan mereka di piring. Kemudian Umar mengatakan, kulu, makanlah oleh kalian, ya, karena sesungguhnya Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, Umar menyuruh makan, ayo makan, makan, makan. Ya, orang-orang jahiliyah mengagungkan sekali bulan Rajab. Naam. Ayo al-ikhwah, juga ada perkara-perkara yang kaum muslimin melakukannya, yaitu salat raghaib. Apa itu salat raghaib?
salat yang dilaksanakan pada malam Jumat pertama bulan Rajab, tepatnya antara salat maghrib dan isya, dengan didahului puasa hari Kamis, dikerjakan dengan 12 rakaat. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah sekali, surat Al-Qadar 3 kali, dan surat Al-Ikhlas 12 kali, dan seterusnya. Nah, ini hari ini, ya, ini kan malam Jumat pertama bulan Rajab, ya. Kalau mereka ada yang melakukan sholat antara maghrib dan isya, ya, yang mereka namakan sholat raghaib, ini adalah tidak berlandaskan, tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Ya, dalam riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yang dibawakan secara panjang oleh Al Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan beliau menamainya sholat Rajab, seraya berkata ini adalah sholat yang disunahkan, kata Al-Ghazali. Ya, demikianlah perkataannya, semoga Allah mengampuninya. Padahal para pakar hadis telah sepakat dalam satu kata bahwa hadis-hadis tentang sholat raghaib atau sholat Rajab adalah maudhu, palsu. Salah satunya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sholat raghaib adalah bid'ah menurut kesepakatan para imam agama. Tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh seorang dari khalifahnya, serta tidak dianggap baik oleh para ulama panutan seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i, dan Al-Lais, dan lain-lainnya. Adapun hadis tentang salat raghaib tersebut adalah hadis dusta menurut kesepakatan para ahli hadis. Begitu juga ulama-ulama lain yang mengatakan demikian. Naam, ya, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Alama Asy-Syaukani, Al-Hafiz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan hal demikian, ya. Pokoknya ahli hadis, pakar hadis, ya, tidak bersepakat, ya, bersepakat maksudnya hadis-hadis tentang salat raghaib, salat Rajab yang dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab itu adalah hadis palsu. Naam. Taib ayuhal ikhwah, karena kesempurnaan dinul Islam ini sudah kita miliki, maka apalah kita, ya, berbuat suatu ibadah yang tidak ada asal usulnya dalam agama, membuat amalan-amalan yang enggak pernah Nabi SAW, para sahabat, imam-imam lain melakukan, maka kita sudah cukup. Kita cukupi saja apa yang Allah berikan, apa yang Nabi telah berikan, karena itulah yang selamat, itulah yang terbaik. Kesempurnaan dinul Islam telah Allah ridhoi, maka ambillah. Nabi tidak pernah berdusta, telah menyampaikan semuanya. Malamnya bagaikan siang, artinya telah terang benderang. Nabi telah jelaskan kepada kita. Allahu ta'ala alam. Mungkin sampai sini saja kaji kita. Kalau ada soal, tafadhol, dipersilahkan. Mudah-mudahan jelas, ya. Mudah-mudahan jelas, ya. Sampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Mungkin masih banyak syubhat seputar keutamaan Rajab. Kita katakan tidak ada keutamaan di bulan Rajab mengenai amalan-amalan, ya, yang dikatakan pahalanya berlipat ganda dan terus seterusnya, itu karena berasal dari hadis-hadis yang palsu, hadis yang dhaif. Naam. Taib ikhwah, jelas? Taib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, kita berada di dalam keadaan Islam, kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Kita akhiri majelis yang mulia ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.